Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Rahmatul Ummah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 5A akan sedikit menjelaskan materi mengenai budaya dan perkembangan kognisi. Sebagai makhluk yang dapat berpikir, manusia memiliki pola-pola tertentu dalam bertingkah laku. Tingkah laku inilah yang akan menjadi sebuah jembatan bagi manusia untuk memasuki kondisi yang lebih maju. Pada hakikatnya, budaya tidak hanya membatasi masyarakat, tetapi juga eksistensi biologisnya. Tidak hanya bagian dari kemanusiaan, tetapi juga struktur instinktifnya sendiri. Namun, dengan demikian, batasan tersebut merupakan suatu prasyarat dari sebuah kemajuan. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya terbentuk dari banyaknya unsur, salah satunya yaitu unsur agama, politik, adat istiadat, dan lain sebagainya. Secara sederhana, kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal pikir manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Maka, dengan demikian, kita dapat mengartikan kebudayaan adalah seluruh kemampuan manusia yang digunakan untuk memahami serta berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kebudayaan ini akan terus berkembang karena adanya adaptasi dengan lingkungan hidup di mana manusia itu berada. Lalu tentang kognisi. Kognisi atau biasa disebut juga kognitif dapat juga diartikan sebagai seluruh kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Perkembangan kognisi mengacu pada kemampuan individu untuk memahami sesuatu. Seorang tokoh bernama Naomi Holland dan Dorothy Kuhn menyatakan bahwa adanya suatu ikatan antara budaya dan kognisi. Hal itu terjadi karena ada kognisi yang memiliki makna bersifat budaya. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sendiri adalah suatu tahapan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, serta mengetahui sesuatu. John Pease adalah salah satu tokoh peneliti tentang pengembangan kognitif individu. Menurut Pease, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif individu. Di antaranya yaitu 1. Tahap sensori motorik. Tahap ini dimulai ketika anak berusia 0 hingga 2 tahun. Di mana dalam tahap ini anak sudah mulai bisa mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Yang kedua, tahap praoperasional dimulai pada saat anak berusia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi belum bisa menjelaskan apa makna dari penyusunan benda tersebut. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, dimulai pada saat anak berusia 7 hingga 11 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mulai melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide-ide baru. Yang keempat, tahap operasional formal. Dalam tahap ini, anak sudah mampu bekerja sendiri secara sistematis dan efektif. Nah, perlu diketahui bahwasanya pengetahuan anak atau individu itu terbentuk secara berangsur dan sejalan dengan pemahaman informasi yang ditemui.
Nah, menurut Pease, anak atau individu ini akan menjalani urutan yang sudah pasti dalam setiap tahapan perkembangan kognitif. Pada setiap tahap, baik kualitas maupun kuantitasnya, kemampuan anak akan menunjukkan suatu peningkatan, bukan penurunan. Nah, lalu apa sih hubungan antara budaya dan kognisi? Perlu diketahui bahwasanya kognisi merupakan salah satu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia, pola pikir dan perilaku manusia bertindak sebagai aspek yang fundamental atau aspek yang utama dari setiap individu yang lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yakni budaya sebagai konstruksi sosial. Ada beberapa hal di sini yang berkaitan dengan keberadaan faktor kognisi dalam pengaruhnya terhadap lintas budaya. Antara lain yaitu 1. Kecerdasan umum. Maksudnya yaitu pada dasarnya hal yang mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang bukanlah budaya yang ada pada lingkungan mereka tinggal, akan tetapi kemampuan kognitif seseorang tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, keadaan psikis, deprivasi individu, serta disorganisasi budaya. 2. Faktor keturunan. Menurut Pease, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Di antaranya yaitu faktor biologis, faktor keseimbangan. Faktor keseimbangan ini meliputi keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya faktor sosial dan faktor perpindahan budaya, di mana dalam faktor perpindahan budaya ini di dalamnya mencakup pendidikan, intuisi, dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu cara berpikir. Kemampuan kognitif dan model-model kognitif merupakan salah satu cara bagi suatu suku serta anggota yang ada di dalamnya untuk membuat kesepakatan yang efektif terhadap masalah yang akan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pengamatan kontekstual. Yang dimaksud pengamatan kontekstual di sini adalah kepribadian yang bersifat lentur yang ada pada diri individu ini akan menyesuaikan dengan budaya di mana individu tersebut berada. Selanjutnya, kepribadian itu akan cenderung berubah menyesuaikan dengan konteks dan situasinya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pada hakikatnya perbedaan yang ada di muka bumi ini bertujuan agar manusia itu saling mengenal satu sama lain. Adanya latar belakang budaya yang berbeda tentu akan dapat melahirkan perbedaan pola pemikiran. Namun, dengan demikian perbedaan pemikiran itu hendaknya tidak melulu menjadi suatu perdebatan di antara masyarakat. Perbedaan itu hendaknya menjadi kekayaan bersama dalam khasanah kebudayaan masyarakat di dunia yang memang heterogen ini. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.